Banyuwangi, kota kecil yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Itulah kenapa Banyuwangi mendapat julukan The Sunrise of Java. Bumi Belambangan yang terkenal akan budaya, wisata, kuliner, adat istiadat, bahkan kaya akan sejarahnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, baik masyarakatnya maupun bagi warga pendatang. Namun, sangat disayangkan sekali, saat ini tidak sedikit para pemudanya melupa akan sejarah. Sejarah merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Kebutuhan akan informasi sejarah sangat diperlukan bagi kita, khususnya mahasiswa pendidikan sejarah. Dengan saya sendiri, Kholidatus Wadadaroin, dan ada juga Nur Indriani, dan juga ada juga Cindy Agustina dan Nur Caturma Yuliati. Apa itu presenter pertama siapa? Presenter pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa? Presenter pertama. Saya ya. Jadi kami masukkan dan cuma Mbak Diri. Oh, acara berarti ini cuma kita ya, Bang. Oh iya. Iya. Ibu Raden Ayu Serang yang terletak di Dusun Delik 1, Desa Jambesari, Giri, Kabupaten Banyuwangi. Desa Jambesari termasuk desa yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Banyuwangi karena dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sekitar 10 menit. Batas sebelah barat Desa Jambesari yaitu Desa Taman Suruh, batas sebelah timur yaitu Kelurahan Boyolangu, dan batas sebelah selatan yaitu Desa Kemiren, dan batas sebelah utara yaitu Desa Grogol. Makam ini termasuk makam seorang pahlawan wanita pada zaman kolonial terdahulu. Maka dari itu, makam ini dikeramatkan oleh masyarakat Desa Jambesari. Namun seiring berjalannya waktu dan kehidupan masyarakat desa, makam ini mulai dilupakan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya ritual adat yang bisa dilakukan masyarakat desa. Dahulu setiap bulan Agustus, masyarakat selalu melakukan ritual adat untuk makam tersebut. Ritualnya yaitu dengan arak-arakan mengelilingi desa dengan dimulai kantor Desa Jambesari dan berakhir di makam buyut tersebut. Ritual ini dilakukan dengan tujuan sebagai ungkapan terima kasih dan perjuangannya untuk negeri ini.
Namun pada saat kepemimpinan Ibu Ratna, Bupati Banyuwangi sekitar tahun 2006-2007, beliau membiayai makam ini untuk dibangun dan dijadikan tempat untuk makam dan berziarah masyarakat sekitar. Dan juga beliau menghormati makam ini dengan melakukan adat ritual seperti arak-arakan dan juga syukuran. Apa pun di asal usulnya Raden Ayu Raden Kaisang? Kalau menurut silsilah, orang ini perempuan, tapi dia keturunan Sunan Kalijogo yang nomor 4. Kalau tahunnya saya nggak tahu. Sedangkan Mbak Yai Sukudari itu umurnya sudah 105 tahun. Dengan kayu itu pun tahunnya sudah besar dan ada makam di situ. Itu ada kayu apa? Enggak, maksudnya ada makam di situ, melihat kan ada kayu. Sedangkan kayu itu sudah besar segitu itu. Jadi si dia Mbak Yai Sukudari tadi nggak tahu. Tapi menurut narasumber ini, Raden Ayu Serang ini silsilahnya dari turunan Sunan Kalijaga yang nomor 4. Jadi beliau masih termasuk keturunan Sunan Kalijaga. Dapat diketahui juga Sunan Kalijaga berada di daerah Jawa Tengah. Maka dari itu bisa disimpulkan Raden Ayu Serang ini juga berasal dari sana. Dan juga tadi disampaikan oleh penarasumber kita, makam ini sudah ada sejak sebelum penjajahan Jepang. Dikarenakan masyarakat desa ini pas pada waktu penjajahan Jepang ini sudah ada. Dan sudah adanya masyarakat di sini sudah menemukan makam ini, sudah terdapat makam di sini dengan dilindungi oleh bambu. Narasumber menyimpulkan makam ini sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu sebelum penjajahan Jepang di sini. Bisa disimpulkan mungkin saja makam ini sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Karena tadi juga beliau bilang Raden Ayu Serang ini ke Banyuwangi ini untuk tujuan menghindari penjajahan Belanda. Jadi tujuan Raden Ayu Serang ini ke Banyuwangi untuk menghindari para penjajahan Belanda yang ada di Yogyakarta dan di Jepara. Karena asal muasal dari Raden Ayu Serang ini yaitu dari Jawa Tengah. Kalau tidak salah sekitar dari Jogja atau dari Jepara. Begitu. Pada saat penjajahan Belanda beliau ke sini dan tidak tahu tahun berapa dan tidak tahu juga tujuannya ke sini itu buat apa, dan juga keluarganya pun tidak diketahui siapa. Sekarang kelurahan desa ini sudah tidak mempercayai adat-adat seperti itu. Jadi mulai sekarang makam ini mulai dilupakan oleh masyarakat sekitar karena desa kelurahan ini melarang untuk melakukannya. Jadi masyarakat sekarang pada bulan Agustus tidak lagi ada arak-arakan mengelilingi desa. Namun penjaga tiap tahunnya itu masih melakukan ritual seperti syukuran, namun tidak lagi bersama-sama masyarakat sekitar, hanya orang-orang tertentu saja yang ikut dengan beliau.